Yang terhormat Dewan Juri dan Panitia Lomba, teman-teman peserta lomba yang saya banggakan, serta hadirin yang berbahagia. Yang pertama dari yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Cirebon ke-653 dan Hari Anak Nasional tahun 2022. Dewan Juri yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini bukan karena mencalonkan menjadi bupati, apalagi untuk mencari calon suami, melainkan berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya rangkai menjadi ribuan kata yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Julia Berliana dari SMA Negeri 1 Jamblang. Pada hari ini, saya akan membawakan pidato yang bertema Sekolah Ramah Anak. Dewan Juri yang terhormat, serta hadirin yang dimuliakan, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Sungguh, pernyataan yang sangat membakar semangat para pemuda dan generasi muda saat ini. Akan tetapi, tentu saja untuk membentuk generasi yang cerdas, matang, berkarakter, kreatif, inovatif, dan edukatif, pastinya kita harus memahami dan memenuhi dahulu hak-hak yang memang seharusnya mereka dapatkan, bukan? Betul apa betul? Bagaimana mereka bisa menjadi generasi yang maju apabila hak-haknya saja tidak terpenuhi? Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal tersebut disebutkan hak untuk berpartisipasi, yang mana artinya anak mempunyai hak untuk berpendapat dan didengar suaranya. Dan dalam hal ini, lingkungan menjadi aspek yang sangat berperan penting untuk pemenuhan hak anak. Lingkungan ramah anak menjadi hal utama yang harus diwujudkan. Mengapa lingkungan ramah anak sangat penting? Karena sekarang ini, menurut PBB, setengah dari penduduk dunia tinggal di kota. Lingkungan yang diinginkan anak-anak adalah lingkungan yang menghormati hak-hak anak. Lalu, lingkungan bagaimana yang dapat dikatakan ramah anak? Tentu saja, lingkungan yang memberikan anak kesempatan untuk berpartisipasi dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam hal ini, ramah anak dapat memenuhi dan mendukung pemenuhan hak anak oleh keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Dan kita ketahui bersama, anak-anak menghabiskan 8 jam waktunya di lingkungan sekolah, bukan? Maka dari itu, sekolah ramah anak merupakan hal yang sangat penting untuk generasi saat ini. Di mana sekolah ramah anak tentu saja harus memiliki sifat aman, bersih, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup demi menjamin, memenuhi, serta melindungi hak anak dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan di bidang pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia. Selain hal-hal tersebut, sekolah ramah anak ini juga memiliki tujuan yang sangat baik sekali untuk mental anak. Sekolah ramah anak mencegah kekerasan terhadap anak serta warga sekolah lainnya. Mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan dan lingkungan yang tidak sehat. Mencegah kecelakaan di sekolah disebabkan prasarana maupun bencana alam. Mencegah anak menjadi perokok dan pengguna nafza, dan menciptakan hubungan antar warga sekolah yang lebih baik, akrab, dan berkualitas, dan memudahkan pemantauan kondisi anak
selama anak berada di lingkungan sekolah. Kemudian, sekolah yang bagaimana yang dapat dikatakan ramah anak? Tentu saja, pertama, sekolah yang dapat memfasilitasi dan memperdayakan potensi anak melalui program sekolah yang sesuai. Kedua, sekolah yang berperan aktif dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak. Ketiga, sekolah yang peduli akan keadaan anak sebelum dan sesudah belajar. Keempat, sekolah yang mampu bersikap adil dalam memperlakukan anak laki-laki maupun anak perempuan. Kelima, sekolah yang menciptakan lingkungan positif secara psikologis dan emosional anak. Dan yang keenam, sekolah yang mendukung partisipasi anak. Dari keenam hal tersebut dapat dilihat betapa sejahteranya sekolah ramah anak ini. Bahkan UNICEF mengklaim sekolah ramah anak merupakan institusi yang sangat berpengaruh untuk memastikan anak mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang dimuliakan, sering kita jumpai di kalangan siswa ketika siswa kelas atas yang merasa sudah senior memaki-maki, membentak, mempalak, bahkan mengejek adik-adik kelasnya. Siswa yang terejek merasa dendam dan akhirnya menaruh rasa dendam kepada adik kelasnya dan terbawa secara turun-temurun kepada adik kelas selanjutnya. Inilah salah satu alasan yang membuat sekolah menjadi tidak ramah anak. Maka dari itu perlu adanya edukasi lebih kepada para siswa agar menghormati secara damai tanpa perlu adanya kekerasan yang tentunya bisa didapatkan melalui perwujudan sekolah ramah anak. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang dimuliakan, maka dari itu marilah kita bersama mewujudkan lingkungan yang ramah anak, terutama di lingkungan sekolah agar terbentuk generasi yang maju dan bermartabat untuk negara kita, negara Indonesia. Hidup dan jayalah anak-anak Indonesia. Jika perahu yang maju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin negeri maju, pendidikan harus utama. Sekian pidato dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.